Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala edisi Advent kali ini bertema Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, yang didasarkan pada Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalimat ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tentang pentingnya bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Paulus menyampaikan hal ini bukan dalam situasi ketika dirinya bebas dari masalah, tetapi tatkala ia sendiri sedang banyak mengalami pergumulan dan penderitaan, yakni ia sedang dipenjarakan di Roma dan sedang menantikan hukuman mati. Meskipun demikian, Paulus tidak kehilangan sukacita. Sukacita yang dimaksud di sini bukanlah seperti yang dunia berikan, yang sifatnya semu dan bergantung kepada hal-hal lahiriah semata, melainkan yang bersifat kekal, yang diberikan dan dikerjakan oleh Roh Kudus, yang ditanam di dalam hati manusia dan mengalir keluar secara berlimpah meskipun di tengah situasi atau badai sekalipun. Perintah untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan atau dalam Kristus muncul berulang kali dalam tulisan di surat-surat Paulus. Adapun alasan atau dasar utama perkataan ini adalah karena anugerah keselamatan di dalam Kristus yang telah diterima oleh orang-orang percaya. Inilah berkat yang tidak dapat ditandingi oleh berkat apapun di dunia ini. Sukacita yang bersumber dari Allah juga tidak dapat dipengaruhi oleh situasi atau kondisi apapun. Itulah sebabnya ia tetap mampu bersukacita, meskipun terkungkung dalam penjara dan mengalami banyak kesusahan. Bahkan ia masih mampu memberikan nasihat kepada jemaat Filipi untuk tetap bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Perintah bersukacita senantiasa dalam Tuhan juga diwajibkan kepada semua orang percaya, termasuk kepada kita yang hidup pada masa kini, karena kita juga adalah orang-orang yang telah memperoleh anugerah keselamatan dan berpengharapan di dalam Kristus. Banyak orang percaya hari-hari belakangan ini sulit menjadi bersukacita. Saat dalam pergumulan datang, dia mengeluh. Dalam kesesakan dengan mudahnya menjadi panik. Tersenggol sedikit gampang emosi. Doa belum terjawab, dengan mudahnya menjadi tawar hati atau marah kepada Tuhan. Namun sebagai orang percaya, biarlah sukacita dalam Tuhan senantiasa stabil, walaupun keadaan kita mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Kita harus belajar seperti yang disampaikan Nabi Habakuk dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Karena Allah penyelamatku, Allah kekuatanku. Minggu ini adalah minggu Advent ketiga.
yang juga disebut Minggu Sukacita. Melalui Minggu Advent ini kita diajak untuk menemukan dan mengenakan kembali kekhasan kita sebagai anak-anak Allah, yakni hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dan juga berpengharapan di dalam Tuhan. Kiranya sukacita Natal tahun ini bukan berfokus pada sukacita yang palsu, tetapi pada sukacita yang sejati, karena Kristus telah datang ke dunia untuk kita, dan kelak Ia pun akan datang kembali untuk kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, keadaan kami saat ini mungkin saja belum berubah. Kami masih dalam pergumulan dan pergumulan. Namun kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Itu sebabnya kami bersyukur dan bersukacita, karena kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.